Halo, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya. Malam hari ini kita akan bahas kenapa kok masih loss terus. Apa benar marketnya yang salah? Halo, selamat malam Bos Jonathan. Selamat bergabung. Ada Bos Uta, Bos Devi, ya ini teman-teman setia saya yang setia nemenin sharing ya. Selamat malam. Jadi malam hari ini kita akan bahas sebenarnya aspek apa aja yang dibutuhkan untuk bisa dikatakan sebagai seorang trader ya. Kita akan bahas untuk malam hari ini. Di poinnya, dengan kita membahas hal tersebut, kita jadi tahu apa benar market yang salah, atau kitanya yang salah, atau teknik kita yang salah. Nah, seperti itu. Oke, kita nanti mulai jam 7:07 seperti biasa. 7:07. Mungkin sebelum mulai ada yang mau sharing dulu nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembahasan pada malam hari ini? Salfok sama belakangnya. Belakangnya saya masih ada teman-teman nih di trading room kita. Sambil saya mulai share screen dulu deh kayaknya. Nah, ini Bos Uta ini ada-ada aja nih. Minta dikenalin sama yang belakangnya. Belakang saya itu cowok nih. Yang ini nih cowok. Lagi editing dia. Ada yang mau kenalan? Ada yang mau kenalan sama ini? Ya nggak kelihatan nih wajahnya nih. Yang ini ya. Privasi kalau itu. Sampai kerudungan tuh. Biar nggak kelihatan. Dari tangannya cewek. Coba nulis ini Brostar. nih cewek apa cowok nih? Pada penasaran nih cewek. Wah, ini Bos Dari nih, pasti salsa. Wah, ketahuan ini. Yang ini star, salsa di situ. Wah, ketahuan ya. Pada nyariinnya salsa. Yang cowok-cowok pada nyariinnya salsa. Wah, berat nih. Nah, NS Street System kota mana ya? Office-nya keren. Kita trading room kita di Solo, di Kartasura lebih tepatnya, di Jawa Tengah. Nah, kalau Bos Heni pas main ke Jawa Tengah mampir aja. Nanti bisa ngabari saya atau Bos Narko. Nanti kita bisa ketemuan buat sharing-sharing juga ya. Oke, udah jam 7:07. Saya mulai share screen dulu. Nah, yang malam hari ini akan kita bahas adalah tradingnya loss terus. Apakah market yang salah? Kita akan cari tahu. Oke, apa penyebabnya? Sebenarnya kan kita harus tahu dulu. Kenapa kok loss terus? Apa saja faktor yang bisa menyebabkan kita loss? Ya, dari ini dia tadi yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah menjadi seorang trader yang mana loss itu bukan lagi main salah-salahan, salah market lah, salah lingkungan saya lah, salah jam trading saya lah. Bukan lagi kita nyari kambing hitam untuk disalahkan. Jadi untuk menjadi seorang trader ya kita harus punya tiga poin penting ini ya. Sistem trading analisa, maksudnya adalah
ya kita harus bisa melakukan analisa. Ya, yang paling penting dari 3 aspek ini sebenarnya psikologi. Bukan paling susah kita atur atau kita kendalikan. Beda halnya dengan money management atau analisa atau sistem trading. Nah, jadi untuk membentuk yang bisa menjadikan kita seorang trader, kita harus punya yang pertama sistem trading atau harus bisa analisa, baik itu analisa fundamental atau teknikal. Ini poin pertama. Lalu di poin kedua, kita bisa analisa, kita harus punya money management. Nah, sorry, saya potong dulu. Untuk yang baru join ini, saya invite dulu. Nah, jadi selain kita harus bisa melakukan analisa, baik itu fundamental atau teknikal, kita harus punya money management. Kita harus bisa mengatur keuangan kita atau balance di akun trading kita. Kita harus bisa atur itu setelah kita bisa melakukan analisa. Jadi kita udah bisa analisa, kita bisa mengatur keuangan kita. Yang terakhir adalah kita harus bisa mengatur emosi kita, psikologi kita saat kita trading. Yang mana di poin ketiga ini, psikologi ini yang paling menurut saya pribadi juga, menurut banyak teman-teman yang sharing, psikologi itu paling susah diatur, paling susah dikendalikan, tidak seperti sistem trading atau cara analisa atau bahkan perhitungan money management, yang mana hari ini kita hitung, kita udah bisa dapat hasilnya. Sistem trading atau cara analisa kita pelajari hari ini, 1 minggu, 2 minggu kita udah menguasai, itu gampang. Jadi kita bisa pelajari, dan apalagi kita bicarain sistem trading ya. Kalau sistem trading itu udah menjadi satu sistem, ya kita tinggal pelajari aja, nggak usah riset lagi, nggak usah backtest lagi, kita tinggal pakai dan pelajarinya pun cepat. Tapi yang paling susah ketika kita praktek. Nah, faktor psikologi ini yang sangat berpengaruh ketika kita melakukan trading atau aktivitas menjadi seorang trader. Nah, kita akan bahas lebih detail satu persatu. Nah, ini tadi, kalau misalkan teman-teman sudah menguasai 3 hal tersebut, tapi masih loss terus, sebenarnya apa yang salah? Kalau memang teman-teman sudah menguasai 3 hal tersebut, sudah bisa analisa, sudah mengerti perhitungannya, sudah bisa prakteknya, emosi sudah terjaga, mengerti psikologinya ketika kita trading, maka yang namanya loss itu merupakan bagian dari trading, dan tidak ada lagi menyalah-nyalahkan market. Karena yang paling sering terjadi adalah ketika kita loss, yang salah itu marketnya. Ada lonjakan harga lah, marketnya anomali lah, kan yang salah jadi market. Padahal ketika kita loss, apalagi beruntun loss berturut-turut sampai akhirnya kena resiko terburuk, kita MC, ya pasti 3 hal ini, salah satu dari 3 hal ini yang mempengaruhinya. Nah, ini kita bahas sistem tradingnya dulu. Jadi sistem trading itu sudah satu set antara analisa dan money management. Di poin analisa, ini kita bisa pakai fundamental maupun teknikal, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan nggak masalah kita mau fokusnya di fundamental karena kita memang menguasai di bagian tersebut, atau menguasainya teknikal, kita bisa karena prakteknya lebih mudah, kita lebih senang pakai analisa teknikal, lebih senang lihat chart, pantau market, kita mau fokus di analisa teknikal, itu nggak masalah. Ya, jadi kita di poin analisa ini kita tentukan dulu kita mau analisa versi fundamental atau teknikal, kita pilih. Mau dua-duanya sekalipun kita combine, itu nggak masalah, no problem. Nah, terus ketika kita sudah tahu kita mau melakukan analisa yang seperti apa, pertanyaannya adalah
sudah menguasai dan melakukan analisanya dengan benar atau belum. Nah, ini kan jadi pertanyaan kedua adalah kita udah tahu nih mau analisa fundamental, kita udah tahu nih mau analisa teknikal. Kita udah tahu analisa teknikalnya yang seperti apa, seperti misalkan analisa teknikal di time frame 4 ala NS. Kita udah tahu analisanya seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah sudah kita lakukan dengan benar atau belum? Contohnya harusnya market sideways dengan MA kita nggak entry, tapi ternyata entry. Nah, ini salah satu case. Apakah yang salah market? Ketika kita entry di kondisi sideways di MA kita entry, terus kena stop loss. Wah, ini market yang salah. Padahal dari segi cara analisanya, kalau kita bicarain sistem trading ala NS di time frame H4, itu udah nggak sesuai rule tradingnya dulu. Nah, jadi dari segi cara analisanya aja udah salah gitu. Nggak usah sampai nyalahkan market, cara analisanya aja udah salah gitu. Itu dari poin analisa. Setelah kita sudah benar-benar mengerti, oh cara analisanya yang contoh yang di time frame H4 yang ala NS ternyata pakai MA 200, ternyata pakai MA 24. Oh caranya seperti ini, seperti itu. Kita udah tahu, udah benar-benar mengerti cara analisanya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan masih di poin analisa adalah membuat jurnal trading. Ini sangat penting. Jurnal trading itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita mengalami katakanlah loss beruntun, kita bisa melakukan koreksi. Nah, jadi nggak cuma market yang bisa koreksi, kita pun bisa mengkoreksi cara analisa kita atau teknik yang kita pakai. Kita bisa bertanya ke diri kita sendiri, apakah saya udah mengerti nih cara analisanya, terus saya buat jurnal, kenapa kok sampai loss beruntun, nggak sesuai dengan win rate yang normalnya. Nah, dengan jurnal ini kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya salah. Kemarin saya entry di MA 200, kenapa sih kok masih loss sampai beruntun. Nah, dari jurnal ini kita bisa tahu, oh ternyata yang salah, kita bisa evaluasi, ternyata yang salah market sideways tadi misalkan. Saya paksakan entry, ternyata sudah mengerti kondisi yang dikatakan uptrend itu seperti apa, yang dikatakan downtrend itu seperti apa, tapi masih rancu untuk mengenali kondisi market yang bergerak sideways. Contohnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ternyata analisanya masih belum tepat. Kita terbantunya dari apa? Dari jurnal trading yang kita buat. Jadi ini tiga poin di dalam dalam poin analisa. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan 3 poin ini biar nggak nyalah-nyalahin market lagi. Nanti kita akan compare juga ke marketnya. Saya akan compare juga, kita akan sharing ke situ. Nah, terus ini di poin analisa. Lalu di poin money management. Nah, sudahkah Anda memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi saat trading? Kehilangan sebagian atau seluruh modal itu di awal saat kita mau trading, kita harus tahu itu. Kita harus tahu tujuan kita. Apakah tujuannya untuk belajar? Ada satu sistem trading, ada satu sistem cara analisa kita mau pelajari. Ya, pelajarilah, pakailah dengan modal belajar. Jangan sampai modal seluruh modal yang kita punya kita pakai untuk trading. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum mulai trading kita udah pakai namanya money management. Kita sudah harus memperhitungkan mau deposit berapa untuk trading. Dan kita juga harus mempertimbangkan kalau misalkan balance yang akan kita pakai trading itu terlalu kecil, ya kita tahan dulu keinginan kita untuk trading. Kita kumpulkan dulu modal kita agar apa? Agar bagus untuk ketahanan modal saat trading. Itu juga perlu dipertimbangkan. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti resikonya. Dan ketika resiko itu terjadi, ternyata sistem yang kita pakai marketnya memang terjadi anomali yang memang selama ini belum pernah terjadi, lalu ketika kita trading dan hal tersebut terjadi, kita udah tidak lagi menyalahkan
market lagi yang salah. Karena apa? Karena kita udah mengerti akan resikonya. Dan lagi kalau misalkan kita udah mempertimbangkan, kita udah punya satu sistem trading atau satu cara analisa, kita udah buat jurnal trading, sudah tahu win rate-nya seperti apa sebelum kita pakai analisa ini. Saya rasa dengan money management yang namanya loss sampai MC, apalagi dengan waktu yang singkat, itu seharusnya tidak terjadi. Ya, di money management ini kita dari awal mau deposit pun harus sudah dipertimbangkan dulu. Lalu di poin keduanya, sudahkah Anda memperhitungkan resiko per transaksi yang mungkin terjadi? Nah, ini tadi kita bicarain, kita udah memutuskan mau melakukan analisa dengan analisa teknikal. Kita udah menguasai cara analisa teknikalnya, kita udah tahu. Nah, kita udah buat jurnal trading juga. Oh, kondisi yang seperti ini memang wajar ketika kita loss. Oh, yang seperti ini bagus untuk kita ambil sehingga kita bisa take profit. Lalu kalau kita tidak memperhitungkan resiko per transaksinya, yang terjadi adalah kita overload biasanya. Kita nggak peduli resiko per transaksi kita itu berapa, kita nggak peduli. Akhirnya yang terjadi apa? Overload. Loss-nya sekali kemarin TP sekali loss-nya langsung kehilangan seluruh modal. Nyalahin market yang sebelumnya TP, baru kita besarin lot, baru kita istilahnya kita siap resikokan seluruh modal kita, ternyata pas kena loss. Yang terjadi adalah apa? Pasti ada timbul rasa, wah ini marketnya salah, kemarin TP, yang ini loss, saya loss semua modal saya. Salah market lagi. Karena apa? Karena nggak pakai money management. Jadi yang sebenarnya bukan salah market, salah money management kita nyalain market. Nah, ini di bagian sistem trading. Jadi sistem trading itu ya nyangkut cara analisa sama nyangkut money management kita. Itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, ini ada sharing dari Bos Dian ya. Kurang sabar padahal saat running loss sudah diprediksi harga bakal naik atau profit. Alhasil di saat harga sudah naik cuma bisa gigit jari. Nah, berarti pas running loss misalkan di cut loss misalkan, kurang sabar. Tidak percaya dengan sistem trading yang kita gunakan misalkan. Nah, itu kan udah ketahuan kalau misalkan kurang sabaran itu nanti masuknya ke psikologi saat trading, emosi kita saat trading. Dan itu pengaruhnya ketika kita interupsi di tengah transaksi, ya berarti kita nggak sesuai sistem trading yang kita pakai. Bisa jadi kita melanggar rule dari analisa teknikal yang kita pakai misalkan. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya udah kelihatan nih yang salah cara analisa kita. Karena yang harusnya di hold bisa TP, akhirnya apa? Akhirnya cut loss. Akhirnya menyesal di kemudian hari, akhirnya nyalahin market. Ya, dan di sini sebenarnya jurnal trading itu bisa menjadi solusi untuk misalkan kita yang masih ragu dengan sistem yang kita pakai. Misalkan ada yang trading dengan menggunakan chart pattern, no problem. Misalkan lebih cocoknya dengan chart pattern nih, melihat pola pergerakan harga untuk mengetahui pergerakan harga di kemudian hari akan seperti apa. Kita pakai chart pattern. Nah, itu kita buat jurnalnya. Biar apa? Biar jurnal ini ketika kita melakukan kesalahan kita bisa koreksi, pertama. Kedua, dengan jurnal ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita lebih bagus lagi. Kita melihat jurnal, oh iya kalau yang kondisi seperti ini saya entry, kalau hold TP. Kalau case lainnya saya hold dengan menggunakan chart pattern walaupun sempat running loss, tapi ujung-ujungnya TP. Sehingga di transaksi berikutnya karena ada jurnal, di transaksi berikutnya kita tertolong. Kita punya rasa percaya diri yang lebih karena kita lihat dari jurnal yang sudah kita simpan, kita tahu bahwa running floating minus atau running loss itu hal yang wajar ketika kita trade-nya menggunakan chart pattern atau pola pergerakan harga.
Jadi ya udah, ketika running loss kita udah punya rasa percaya diri, ini hal wajar ketika pakai chart pattern, di hold aja. Karena apa? Karena memang ada masa-masa atau fase di mana transaksi itu akan running loss dulu sebelum kena TP. Nah, ini kita tertolongnya bisa dengan jurnal trading. Seperti itu. Tuh sharing dari Bos Dian tuh. Nah, ini mungkin lebih ke pertanyaan ya, dari username-nya XAUUSD. Gold. Nah, ini. Nanti ada Excel perihal money management yang di-share nggak? Nah, masih belum punya TP harian dengan modal $100. Nah, ini XAUUSD ini namanya siapa ya? Nah, jadi dari Bos Sau USD tanya perihal perhitungan money management. Money management itu ya kita harus melihat teknik yang kita pakai dulu. Kita harus punya teknik yang kita pakai dulu, mau seperti apa. Apakah contoh nih, kita mau menerapkan M30 dengan H4 teknik ala NS. Perhitungan money manajemennya pasti berbeda, nggak bisa sama. Karena apa? Karena di time frame H4 acuannya 300 poin. Win rate-nya pun berbeda. Kita bisa pertimbangkan, misalkan nih dalam 1 bulan, dari jurnal yang saya buat, dari rekap harian yang saya buat, nanti akan saya share juga, kita bisa lihat win rate-nya berapa persen. Dari situ kita, ini ngomongin simpelnya ya, kalau modal $100, dalam 1 bulan ada 10 kali entry, dengan track record sejauh ini loss beruntunnya 3 kali, ya kita mau resikokan per transaksinya 10% pun masih oke, no problem. Itu ketika dengan time frame H4. Udah jelas TPSL-nya 300 poin. TPSL 300 poin, kita bisa gampang hitungnya mau resikokan. Kalau kita resikokan 10% itu 300 poin berarti berapa dolar. Nah, dari berapa dolar itu kita mau pakai lot berapa udah ketahuan. Itu. Nah, nanti kalau misalkan banyak yang request pingin perhitungan money management yang di M30 di H4, kita agendakan lagi untuk sharing seperti ini, nggak masalah. Kita akan khusus bahas money management misalkan. Tapi yang malam hari ini kita coba sharing deh. Masih loss terus di market, apa bener marketnya yang salah atau kitanya yang salah? Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini dari Bos Jonathan tanya, kira-kira apa yang menyebabkan MC? Kan dari tim NS sudah ada pasang SL. Bisa sampai MC karena apa? Nah, karena banyak hal. Ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, misalkan kita udah tahu cara analisanya, kita udah pasang TPSL, kita udah tahu caranya analisa seperti apa, kita udah buat jurnal trading, udah banyak evaluasi. Tapi kita nggak pakai money management, ya ujung-ujungnya MC. Contoh, katakan hari ini di time frame 4 kita entry MA200 buy, OKTP, besok entry MA24 buy, OKTP. Terus kita jadi terlalu percaya diri. Kita hilangkan faktor money manajemennya. Kita udah nggak peduli dengan resiko yang mungkin terjadi. Kita udah mindsetnya, wah ini kemarin-kemarin TP terus, ini analisanya bagus nih. Kita hajar yang harusnya modal kita $100, entry dengan 0,01 lot, kita entry-nya 0,1 lot misalkan. 10 kali lipat lebih besar dari transaksi yang seharusnya, atau dari volume transaksi yang seharusnya. Kita entry-nya 10 kali lipat lebih besar. Dan ternyata pas kita entry, pas kita hajar dengan lot besar, pas kena stop loss. Akhirnya loss-nya banyak atau bahkan misalkan MC. Nah, ini karena apa? Karena nggak ada money manajemennya. Kita nggak memperhitungkan resiko per transaksinya seperti apa. Nah, dan ketika loss,
kepala jadi pusing banget. Karena apa? Karena di awal tidak kita pertimbangkan kita deposit itu tujuannya untuk apa dan sudah siap belum akan resikonya. Nah, money management ini hilang karena apa? Dibutakan oleh profit biasanya. Udah mindsetnya, wah ini potensi profitnya sekian, wah ini potensi profitnya besar. Udah nggak peduli resikonya mau seberapa besar, pokoknya potensi profitnya besar, saya mau entry. Saya mau hajar lotnya besar ini. Akhirnya apa? Ketika kena stop loss, walaupun walaupun belum kena stop loss, akhirnya MC karena apa? Ya ketahanan modalnya nggak bagus. Karena volume tradingnya terlalu besar. Sehingga ketahanan modalnya nggak bagus. Belum kena stop loss pun bisa MC kalau misalkan lot transaksinya terlalu besar. Nah ini pertanyaan dari Bos Widi, cara menempatkan SL yang baik seperti apa? Cara menempatkan SL yang baik, kita lihat teknik entry kita seperti apa. Contoh yang kemarin kita bahas, time frame H4. Ada rule entry-nya, ada rule tradingnya, ada rule untuk menempatkan TPSL-nya. Kalau di Forex, kita bisa pakai 300 poin. Jadi kalau tanya SL-nya bagusnya bagaimana? Ya kalau H4 pakai 300 poin. Terus kalau M30 bagusnya SL-nya seperti apa? Ya kita pakai acuan swing high, swing low sebelumnya. Begitu. Itu untuk penempatan SL. Ini balik ke poin di analisanya ya, di sistem tradingnya. Seperti itu. Terus ini dari Bos Dari, nih sharing. Kemarin saya sempat buat forecast buat dana $300 kalau mau nanti di PC aja. Maksudnya PC personal kontak ya mungkin ya. Terus nah ini sharing dari Bos XAU USD ini sebenarnya siapa sih? Pakai nama samaran. Kemarin sempat mau MC, dapat ilmu MA dan time frame jadi kembali semula. Mantap, kalau itu mantap. Jadi yang namanya proses belajar trading memang baiknya itu kita belajarnya pakai modal belajar, dan bagusnya lagi kita belajarnya di akun real. Biar apa? Biar kita langsung di next slide. Kita bisa melatih psikologi kita saat trading. Biar jangan sampai, karena banyak juga dari teman-teman di luar sana 1-2 tahun belajar pakai akun demo. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Mau terjun pakai akun real yang bisa dikatakan modal belajar $50, $100, nggak berani. Karena apa? Karena banyak faktor ya. Kalau terlalu sering akun demo itu, ketika kita biasa melihat balance besar, biasa melihat transaksi dengan nominal besar, kita belajar dengan lalu kita terjun dengan akun real dengan modal yang terbatas, itu udah sensasinya udah beda dulu. Kita biasa di akun demo dengan balance $100.000, floatingnya ribuan dolar. Begitu terjun di akun real, deposit $100, floatingnya $1, floating $1 pun udah rasanya deg-degan banget. Belajar tahunan di akun demo, terjun ke akun real, baru 1-2 hari udah nggak betah nahan posisi karena sensasi floatingnya berbeda. Lalu apa? Lalu cut loss. Lalu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bertahun-tahun belajar di akun demo nggak kepake. Ya kepakainya untuk pengenalan kita tentang platform tradingnya. Kalau akun demo kita pakai untuk pengenalan platform trading masih oke. Oh ternyata yang kayak gini namanya MT4. Oh ternyata input TPSL yang seperti ini. Untuk selanjutnya belajarnya seperti apa ya? Coba dengan modal belajar di akun real dengan balance yang memang tujuannya untuk dipakai belajar gitu. Ya maaf ya, saya ketawa tadi gara-gara ini
salsa tadi. Wah. Itu ya, itu ketika pakai akun demo. Nah, ini dari Bos Jonathan sharing, lotnya nggak konsisten, nggak kepikiran lotnya dinaikin. Nah, ini kan, nah konsisten. Jadi konsisten itu ada di semua aspek yang saya sharingkan malam hari ini. Di analisa ya, analisa kita harus bisa konsisten pakai sistem trading atau analisa yang mau kita pakai. Kita harus konsisten. Money management ya kita udah punya perhitungan, kita harus konsisten. Nah, konsisten ini saya sampaikan di bagian psikologi karena kaitannya dengan psikologi kita. Kita mau statement di awal konsisten, ketika trading kita terbawa emosi kanan kiri, ujung-ujungnya konsisten ini ya hanya wacana. Kita nggak akan bisa konsisten semudah itu, semudah omongan kita, semudah komitmen awal kita untuk berusaha konsisten. Nah, ini sharing dari Bos Devi. Pengalaman terlalu sering MC karena kebanyakan OP posisi. Nah, kalau kebanyakan OP posisi berarti over trade-nya over. Ini karena kebanyakan OP posisi pada pair yang sama dan waktu yang bersamaan. Karena pakai averaging tanpa acuan yang jelas dan lotnya besar, jadi MC lagi. Nah, untuk teman-teman yang udah tahu teknik averaging, ya kita harus tetap sama ya, tetap ujung-ujungnya kita mau averaging. Ya berarti ada analisa atau teknik analisa yang kita pakai untuk menerapkan teknik averaging ini. Dan pasti ada money management yang mendukung di baliknya. Kita mau averaging, misalkan nih, kalau misalkan kita nggak pakai teknik averaging, biasanya kita entry dengan 0,1 lot. Ya, kalau kita nggak averaging, kita single posisi, hanya buy atau hanya sell aja dengan TPSL di masing-masing posisinya, kita biasa entry 0,1 lot karena misalkan balance kita $10.000, 0,1 lot masih normal. Nah, ketika kita menerapkan teknik averaging, ya, averaging untuk yang belum tahu, averaging itu teknik open posisi bertingkat. Kalau kita sell, harga naik, kita sell lagi. Otomatis kalau kita mau pakai averaging, ya lotnya jangan 0,1 juga. Karena apa? Karena kalau kita open 0,1 lot, kita averaging 0,1 lot lagi, yang harusnya per transaksi resikonya hanya 10% dengan 0,1 lot, kita averaging dengan lot yang sama, tidak kita kecilkan volumenya, maka resikonya akan bertambah. Kalau misalkan kita mau averaging, ya jangan pakai 0,1 lot, bisa pakai misalkan 0,03 lot dulu, averaging lagi 0,03 lot, atau misalkan 0,05. Mau averaging lagi, misalkan jadi 0,08, habis dari 0,03, 0,05, 0,08 misalkan. Yang mana kalau di total misalkan resikonya masih kurang lebih sama dengan ketika kita trading dengan 0,1 lot. Seperti itu. Nah, ini kan MC lagi karena apa? Karena nggak konsisten, ujung-ujungnya psikologi kita terganggu. Kita terlalu banyak misalkan menerima masukan sistem A, sistem B, sistem C. Sistem C akhirnya MC. Sistem A kita loss dikit, sistem B kita loss dikit, pas pakai sistem C akhirnya MC. Gitu. Karena ujung-ujungnya apa? Karena kita nggak konsisten. Yang paling penting sebenarnya kita kalau udah nemu sistem trading yang bagus, kita udah punya perhitungan money management yang bagus, ya poin terakhir adalah kita berusaha untuk konsisten. Dan ini yang paling susah. Terima kasih sharingnya Bos Devi. Ini ada pertanyaan lagi nih. Leverage 1:200 dan 1:500 dan yang lainnya itu mempengaruhi perhitungannya gimana ya?
gini, jadi leverage itu, ini mungkin saya bahas luarnya aja karena sedikit melenceng dari topik pembahasan. Leverage itu bisa kita katakan sebagai daya ungkit kita agar kita yang dengan dana kecil bisa melakukan transaksi dengan nominal yang besar. Kaitannya ya yang kita rasakan ketika kita transaksi adalah volume trading. Volume trading, katakanlah nih, kita mau open satu lot tanpa leverage, kita mau open posisi satu lot itu butuh dana $100.000. Baru kita bisa open satu lot $100.000. Dengan leverage 1:500, ya kita perlu dana hanya 1/500-nya aja untuk bisa open posisi satu lot. Jadi fungsinya leverage di situ. Nah, karena itu mungkin teman-teman pernah sering baca juga atau pernah dengar, leverage terlalu besar itu nggak bagus. Karena apa? Karena dengan dana yang minim, kita bisa open lot-nya itu bisa sebesar mungkin. Bisa besar banget. Nah, efeknya apa? Efeknya jadi volume trading kita nggak teratur. Money management itu udah hilang, udah. Harusnya dengan dana yang $100 ini bagusnya 0,01, karena leverage-nya besar, bisa open satu lot. Akhirnya yang terjadi apa? Nggak sabaran, nggak konsisten 0,01, ada satu momentum yang dirasa momennya bagus, akhirnya bukan 0,01 lagi, tapi satu lot. Karena apa? Karena kita pakai leverage yang mendukung untuk hal tersebut. Leverage kita support untuk kita open satu lot. Itu kan jadi bahaya banget kalau leverage-nya terlalu besar. Seperti itu. Ya, ini dari Bos Widi. Kalau belajar mending dengan 0,01 lot. Nah, ini pertanyaan dari Bos Haris ya. Saya jawab ini ya. Saya jelaskan singkat aja. Averaging itu, kalau averaging itu averaging itu adalah open posisi bertingkat yang jenisnya sama. Ketika kita melakukan sell di level tertentu, kita melakukan sell. Harga naik, kita sell lagi. Harga naik, kita sell lagi sampai akhirnya nanti TP. Itu averaging. Kalau hedging biasanya arah transaksinya berlawanan. Contohnya, ketika kita melakukan locking itu termasuk dari hedging juga. Kita buy dan sell bersamaan. Itu bisa dibilang salah satu strategi hedging. Hanya saja kalau kita udah floating minus terlebih dahulu, terus kita buy, floating minus, harga turun, kita sell. Nah, ini hedging. Hedging seperti apa? Hedging yang tujuannya itu jadi locking gitu loh. Floatingnya kita lock. Nah, locking ini strategi yang kita pakai ketika kita ingin menunda kerugian untuk berpikir ini baiknya seperti apa. Itu kita locking, dan itu salah satu penerapan hedging juga. Hedging itu hedging itu lindung nilai. Jadi contoh lainnya misalkan nih kita buy di Euro JPY. Jangan Euro JPY deh. Misalkan contoh USD CHF kita buy di USD CHF, kita buy juga di AUD USD misalkan. Nah, ini kan transaksi yang sifatnya sebenarnya berlawanan. Yang mana yang satunya USD XXX, katakan USD XXX, mau itu USD JPY, USD CHF, USD yang lainnya ya, kita bisa pakai banyak contoh. Katakanlah USD CHF kita buy, berharap apa? Berharap kita buy USD-nya naik, menguat misalkan. Nah, di lain pair yang ada USD-nya, kita melakukan ini, kita buy, ini kita melakukan sell. Sehingga apa? Sehingga bisa dibilang ya meminimalisir resiko juga. Ketika USD CHF kita buy dan ternyata USD-nya menguat, kita TP, ya yang satunya SL. Tapi kalau kita buy di USD CHF, ternyata USD-nya melemah, kena stop loss. Ya di pair USD XXX lainnya kita sell, ternyata USD-nya melemah, ya kita kena TP. Sehingga
transaksi yang satu mengcover kerugian di transaksi lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk hedging. Nih, saya Bose bisa ngelawak juga, ya bisa dong. Belum kenal aja, ya belum kenal maka apa? Tak kenal maka tak sayang. Nggak masalah. Kalau ada pertanyaan baik itu tentang leverage, hedging, averaging, kalau memang mau ditanyakan nggak masalah. Tapi kalau di luar topik ya tidak kita bahas terlalu dalam. Nah, ini tanya perhitungan lot yang tepat. Gini deh, kita minggu depan kita jadwalkan untuk sharing soal ini ya, money management, biar kita bisa tahu kalau strateginya seperti ini, lotnya mau seperti apa. Karena kalau tanya perhitungan lot yang tepat, ya saya harus buka tabel Excel, saya harus tentukan dulu strateginya mau apa, kita entry-nya mau seperti apa, balance kita berapa, itu kita harus punya perhitungan detail juga. Dan pembahasannya ya nggak cukup 30 menit 1 jam, pasti akan panjang ini. Gitu. Kita balik ke materi lagi. Nah, soal psikologi. Tadi sampai yang paling penting ya di psikologi itu ketika kita bisa konsisten. Nah, ketika kita bisa konsisten, berarti kita sudah bisa mengatur emosi kita. Kita udah bisa mengatur strategi trading kita, mengatur money management kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa konsisten. Gak cuma trading yang konsisten, tentunya profitnya juga ikut konsisten. Bukan lagi salah market. Market lagi yang disalahin. Nah, kita masih bilang semua ini salah market, kita coba lihat marketnya langsung. Di kebanyakan layar agak bingung juga ini mau share screen yang mana. Screen 3 ya. Ini saya konfirmasi dulu nih. Layar saya udah di tampilan PowerPoint sama layar chart atau belum? Sudah ya, sudah kelihatan ada layar PowerPoint dan layar chart. Oke, kalau sudah, kita coba lihat. Kita coba buktikan apakah marketnya yang salah atau kitanya yang salah, atau ternyata dari kita yang salah dalam artian kita masih belum tahu 3 faktor ini. Kita masih belum bisa analisa, kita belum punya perhitungan money management, atau ketika kita sudah menguasai 2 hal ini, hal paling penting psikologi trading kita masih sering terbawa emosi ketika trading. Ya, kita lihat. Ini kita coba terapkan analisa di time frame H4 dengan teknik ala NS. Nih, kita kalau bulan kemarin pas bagus nih. Pas di sini ada peluang entry. Ini kemarin kan kita baru bahas di grup Telegram untuk time frame H4, makanya saya ambil contohnya time frame H4. Ya, ketika di sini kita entry buy ya. Kalau kondisi seperti ini kita buy, mau kita nggak ada faktor money management pun itu masih oke. Karena apa? Kebetulan pas TP. Tapi contoh nih, misalkan di awal bulan ini, katakanlah marketnya anomali, ternyata ngerti drop yang sebelumnya gerak pelan-pelan aja, nggak ada lonjakan harga, ngerti drop. Kita udah bisa analisa yang di sini harusnya buy. Oke, analisa udah bener, kita buy.
kita buy, kita udah pakai money management. Biasanya kita entry 0,01 lot. Di sini pun kita entry 0,01 lot, bahkan setelah kita buy dan TP beruntun, kita tetap konsisten dengan 0,01 lot. Ketika terjadi katakan anomali market, ternyata MA sebagai support di sini ditembus oleh pergerakan harga. Kita kena loss. Kita udah nggak nyalahin market lagi. Karena apa? Karena loss kita itu sudah terencana, sudah terhitung. Oh, cuman loss 500 poin kalau di gold ya. Cuman loss 500 poin dengan 0,01 lot, ya cuman loss $5. No problem, bukan lagi ada anomali market, kita salahkan market. Contoh sekarang marketnya sideways. Kita udah bisa analisa, ya kita nggak entry. Yang belum bisa analisa, market sideways, dipaksain entry terus. Misalkan nih, kita bicarakan fokus di teknik analisa time frame H4 ya. Market sideways kita paksakan analisa, kita paksakan entry, kita akhirnya loss. Nyalahin market. Wah, marketnya nggak bener nih, sideways terus. Ya sebenarnya kita balik, cara analisa kita yang salah gitu. Biasanya kita terapkan teknik analisa di time frame H4 kena TP terus, market sideways yang mana analisanya nggak ada peluang, kita paksakan entry, akhirnya loss terus, marketnya yang kita salahkan. Padahal sideways dengan MA ya memang nggak entry. Jadi jelas salah siapa? Salah kita, balik ke kita. Oh, nggak ada peluang kok kita entry. Teknik H4 bagusnya memang ketika market trending. Sideways ya udah nggak ada peluang. Kita nggak usah buat peluang di sini. Dan ini pun saya buat jurnalnya. Oh, di sini pernah entry, di sini pernah entry. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa lihat nih. Dalam 1 bulan kebetulan kemarin banyak TP-nya. Kita coba cross check ke bulan lalunya lagi. Nah, ini 2 kali SL. Bulan lalunya lagi sempat 1 kali SL ya, 1 kali, 2 kali SL. Nah, dari sini kita bisa pertimbangkan money management tadi. Ada yang tanya perhitungan lotnya seperti apa, money management seperti apa. Ya, kalau dalam katakan modal $100. Rata-rata peluang entry dalam 1 bulan ada 10. Rata-rata loss-nya 2-3 kali loss. Dari situ kan kita bisa nih udah kebayang kita mau entry berapa persen per transaksinya. Tinggal kita konsistenin aja gitu loh. Udah bukan salah market lagi ketika ada lonjakan harga. Kita coba lihat ke belakang lagi, kita lihat ini case di mana kita bisa bilang nih pergerakan harga yang sedikit anomali di sini. Apakah di pergerakan harga anomali ini ketika kita loss salah market? Ya bukan salah market. Bahkan di sini ketika kita terapkan dengan teknik analisa ala NS, kita buy dan kena TP 2 kali. Yang kita alami di sini bukan loss. Contohnya ya di sini kebetulan kita bukan loss. Tapi kalau di sini sampai loss, kita udah sesuai teknik analisanya, kita udah pertimbangkan money manajemennya, kita nggak akan nyalahin market lagi. Mau anomali seperti apapun, masih resikonya terukur. Nah, kalau teman-teman menerapkan sesuai ini masih loss, ya nggak mungkin. Pasti bertumbuh kalau memang sesuai teknik di time frame H4. Dan nggak ada cerita lagi salah market gitu. Hanya saja ini kalau kita perhatikan 1 bulan itu ada kurang lebih 25 hari trading lah ya. 25 hari trading. Pasti tiap harinya kita nggak sabaran untuk entry ke market. Yang jadi problem itu. Psikologi kita terganggu lihat market, wah ini nyentuh MA. Wah entry, buy. Wah di sini nyentuh MA, entry, buy. Ya memang kalau case ini kita entry buy, harga naik, kita take profit. Tapi nggak sesuai dengan teknik entry-nya. Di case seperti ini kebetulan harga naik. Kalau harga turun, ternyata kita loss.
nyalahin market. Padahal di sini memang nggak ada peluang entry. Peluang entry-nya cuma sekali di sini. Dan kalau teknik H4 ini memang peluang entry-nya jarang, nggak sesering yang di time frame M30. Kita contoh lagi di pair lainnya, ambil GBP USD. Nah, ini kita bisa lihat market sideways lama. Kemarin baru kita bahas, kita bisa entry di MA yang warna kuning ini. Nah, selama market sideways, kita entry-nya cuma 1 kali. Dengan teknik di time frame H4. Ya, hal ini yang biasanya buat kita nggak sabar, psikologi kita terganggu. Konsistensi kita terganggu. Sehingga apa? Sehingga nyalahin market. Wah, marketnya nggak bener nih, sideways terus, saya loss terus. Ya, kita mau terapkan dengan satu teknik yang memang udah teruji, no problem, mau sideways seperti apapun gitu. Bukan lagi salah market. Kalau memang sempat loss beruntun, ya kita dengan jurnal ini kita coba lihat apakah memang ada perubahan karakteristik dari market sehingga dengan time frame H4 ini nggak cocok di market gold atau GBP USD. Kita cari tahu dari jurnal yang udah kita buat. Nih, ini misalkan GBP USD di 2 bulan lalu itu sempat stop loss-nya sempat 2 kali dan salah satunya di cut transaksi ya. Loss 2 kali pun ke cover dengan dengan take profit yang 3 kali berikutnya. Di sini loss, di sini loss. Ya, di sini cover. Mengcover kerugian. Tapi kalau misalkan di sini TP, ini coba saya clear dulu. Ini misal nih kita udah bisa analisa nggak ada money management, di sini TP, kita entry, di sini entry ternyata stop loss, di sini entry-nya 0,01, di sini entry-nya 0,01, di sini entry-nya 0,03, ya ujung-ujungnya yang harusnya masih, kalau misalkan kita entry 0,01 juga harusnya masih yang ini bakbo ya, atau istilahnya bakbo itu seimbang lah, take profit 1, stop loss 1. Yang harusnya masih kita nyimpen take profit 1 kali di sini. Kalau misalkan lot-nya nggak stabil, yang terjadi kalau ini 0,01 lot, 0,01 lot, di sini 0,03 lot, yang terjadi hasil akhirnya adalah kita masih ngantongi loss 1 kali. Karena di sini itu kita transaksi yang nilainya 3 kali transaksi normal kita. Begitu loss, ya loss-nya senilai 3 kali transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita lakukan berulang kali seperti ini, kita nggak sadar akan kesalahan kita nggak punya jurnal, kita nggak tahu ternyata ada faktor money management berpengaruh di situ, ada faktor psikologi saat kita trading, ya MC terus, nyalahin market terus akhirnya. Gitu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau sharing. Euro USD pun sama aja. Tetap apapun teknik yang kita pakai, analisa teknikal, itu nggak ada yang 100% benar terus. Pasti ada momen-momen di mana kita mengalami loss. Dan loss itu bagian dari trading. Bukan loss itu efek dari market yang anomali. Jangan nyalahin market terus. Gitu ya. Ada yang mau sharing mungkin? Nah, ini pertanyaan dari bos ini nih. Kalau analisanya NS, biasanya cocoknya di market yang sideways, uptrend atau downtrend. Kalau yang di time frame H4 ini, yang bosnya lihat, cocoknya di market yang sedang bergerak trending, baik itu uptrend maupun downtrend. Kurang cocok digunakan di market yang sedang bergerak sideways. Karena MA, ketika marketnya sideways itu, yang seharusnya dia berpotensi jadi support resisten,
MA ini akan jadi sering ditembus oleh pergerakan harga. Jadi sering kena SL jadinya kalau market sideways kita entry. Nah ini betul nih, tiap hari ada pikiran entry terus, sharing dari Bos Tama ya, sharing dari Bos Tama, tiap hari kepikiran mau entry terus. Nah itu kan biasanya yang jadi racun untuk kita. Yang harusnya dalam 1 bulan ini untuk Euro USD kita bisa lihat di bulan kemarin harusnya entry cuman 5 kali. Nah peluang yang bagus yang bisa kita ambil cuma 5 kali, akhirnya kita entry-nya bukan 5 kali tapi 25 kali tiap hari entry misalkan. Ya kita harus konsisten dengan sistem trading yang kita pakai. Nah kalau sharing dari Bos Hotma ini, kalau nggak entry seperti nggak trading seperti nggak hidup. Jadi kalau mau hidup harus trading. Kalau mau trading berarti harus entry. Kalau loss berarti harus nyalain market lagi. Gitu ya. Ya. Nah ini asik nih sharing dari teman-teman. Nah ini mau sharing. Kalau misalkan ada perhitungan money management yang mau di-sharingkan nggak masalah. Minta izin. Nanti tag Bos Narko nih RI1. Minta izin sama RI1, nggak masalah selama masih di rule grup kita, nggak masalah. Kita mau sharing perhitungan money management, sharing indikator yang kita pakai, itu masih no problem. Wah ini Bos Devi sambil makan nih. Saya belum makan, nggak bisa sambil makan. Bisanya mungkin sambil nontonin Bos Devi makan. Semisal kondisi sedang floating profit, terus pasarnya sideways dan belum kena TP. Semisal cut profit, apakah termasuk menjaga emosi? Soalnya saya sering gitu kalau floating lama. Gini, jadi kenapa di materi presentasi ini saya sampaikan ada yang namanya sistem trading. Jadi kita balik ya ke sistem trading. Sistem trading ini udah menyangkut TPSL mau seperti apa, hold posisi mau seperti apa, menyikapi market uptrend, downtrend, sideways mau seperti apa, ini sudah bagian dari sistem trading. Jadi ketika kita pakai satu sistem trading, kita udah nggak bingung lagi. Misalkan nih, kita open posisi, kenapa di sini ada yang sell lalu di cut? Karena kalau teman-teman perhatikan rule tradingnya di time frame H4, yaitu baiknya tidak hold lebih dari 1 hari. Kita hold posisinya 1 hari aja. Ini untuk yang teknik ala NS di time frame H4. Seperti itu. Jadi udah bagian dari sistem trading dan kita udah nggak bingung ketika 2 hari nggak sampai TP kita cut. Mungkin kita bertanya-tanya, ini faktor emosi atau memang udah analisanya seperti itu, udah bener atau belum ya? Kita lihat lagi ke apa istilahnya, ke sistem trading yang kita pakai. Kalau misalkan kita tradingnya swing trade, market sideways, hold-nya berhari-hari bahkan mingguan, masalah nggak? Ya nggak masalah, karena memang swing trade tuh biasanya hold posisinya lama, bisa mingguan. Jadi kalau ternyata pas kita trade ambil posisi dengan strategi swing trade memang untuk hold posisi lama, ternyata marketnya sideways lama, ya masih bagian dari sistem trading yang kita pakai atau trading plan kita. Seperti itu. Begitu, apakah menjawab Bos Francisco? Kalau memang kita entry dan market sideways, kalau kita memang day trade harian, ya kita bisa
cut profit atau cut loss itu nggak masalah. Selama itu masih bagian dari trading plan kita. Jadi no problem. Nah, ini pertanyaan dari Bos Agus Setiawan. Cara mengetahui market mau sideways itu seperti apa? Market mau sideways itu seperti apa? Dengan MA sebenarnya kita bisa melihatnya. Ketika MA mulai bergerak datar, nah ini tanda. Nah, sebelum ini terjadi, ini di sini udah menandakan marketnya sideways. Bisa seperti itu, bisa dengan melihat pergerakan harga. Ketika ada dua swing high di area yang sama di sini ya, dua swing high di area sama, swing low-nya juga di area sama. Ini untuk teman-teman yang mengetahui misalkan chart pattern, udah mempelajari chart pattern, ada potensi double top. Harusnya market turun nih kalau misalkan ada pola double top terbentuk. Ternyata market naik lagi. Ini udah bisa kita katakan di case ini aja, kita melihat pergerakan harga di sini aja, kita udah tahu, wah ini marketnya sideways nih. Karena apa? Naik turun di situ-situ aja. Ada pola yang bisa jadi terbentuk, bisa jadi menginformasikan reversal atau bahkan continuous dari trennya, ternyata gagal terbentuk, harga naik lagi sampai area resisten yang sama turun lagi, udah di sini udah kelihatan sideways. Jadi sideways itu bisa diidentifikasi dari melihat pergerakan harga, bisa juga dari MA-nya kita lihat yang awalnya bergerak trending naik, lalu mulai datar pergerakannya. Ini kita bisa lihat, wah ini tanda market gerak sideways nih. Gitu. Seperti itu untuk pertanyaan dari Bos Agus. Nah, ini ada yang nanyain ya dari Bos Tama ini. NS1 jarang live Zoom. Ya, Bos Narko jarang live Zoom sih. Biasanya kalau live Zoom saya ngisi, cuman Bos Narko sekarang lebih sering di grup Telegram sharingnya. Siap, terima kasih Bos Devi. Keep healthy, untuk teman-teman juga keep healthy. Bos saya Dini tanya Semir, nggak saya jawab di luar konteks ya. Japri aja ntar kalau tanya selain di luar pembahasan. Apalagi tanya Semir. Oke, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Sharing kita melihat salah market apa enggak. Sudah sampai slide terakhir. Jadi sekian dan terima kasih. Nah, ini slide terakhir, tapi sebelum saya akhiri, saya mau minta sharingnya dari teman-teman nih, atau mungkin nampung pertanyaan kira-kira gimana kendalanya di market. Dan sebenarnya kan kalau kita bicarain ini ya kan topiknya nyalahin market, apa benar salah market. Karena itu sebenarnya nyinggung sedikit ke EA, ya EA ini tadi, atau mungkin yang belum tahu, EA atau robot trading, yaitu dibuat untuk apa? Untuk mengcover 3 poin penting tadi untuk menjadi seorang trader. Jadi sistem trading udah ada, kita coding biar robot trading yang menjalankan, money manajemennya sudah kita atur biar robot trading yang menjalankan, faktor psikologi bisa kita hilangkan. Karena udah ada robot yang menjalankan trading kita udah nggak kepikiran, wah nanti bakal entry apa enggak ya, emosi kita main di situ.
Itu salah satu kelebihan robot trading seperti itu. Nah, misalkan ada teman-teman nih sharing dari Bosyan Putra, mulai sadar ya, mungkin bukan salah market lagi, tapi ternyata saya yang salah. Nggak dari dulu belajar analisa teknikal, atau ternyata dari dulu udah belajar analisa teknikal, tapi belum tahu yang dimaksud dengan sistem trading. Belum ada sesuatu yang pasti yang bisa membantu kita untuk menentukan TP-nya mau di mana, SL-nya mau di mana. Kita hanya atau sekedar bisa analisa, tapi nggak punya trading plan, nggak punya sistem trading. Nah, itu mulai diperbaiki atau dikoreksi. Terima kasih, itu sharingnya dari Bosyan Putra. Nah, bisa pakai, ada yang pakai demo akun untuk menghilangkan gatal tangan untuk pencet-pencet akun trading realnya. Ya, jadi solusi untuk psikologi itu ada banyak macam ya, tergantung trader masing-masing. Nah, karena itu kan kemarin-kemarin kita sediakan sesi sharing, ya belum tentu apa yang mungkin saya atau Bos Narko sampaikan ketika sesi privat sharing di hari Sabtu itu belum tentu menjawab masalah dari teman-teman, tapi paling enggak mungkin teman-teman bisa menambah wawasan. Oh, ternyata kalau misalkan yang nggak punya waktu luang untuk trading itu bisa solusi ini. Oh, ternyata bisa mengatasinya dengan misalkan loginnya kalau di HP itu hanya login password investor, misalkan hanya investor akun, tapi yang di akun realnya di laptop. Jadi kalau memang mau fokus, ya fokusnya harus trading di laptop, misalkan seperti itu bisa jadi solusi. Nah, sesi privat sharing di hari Sabtu itu kan tujuannya untuk ya kita saling sharing karakter dari masing-masing trader itu seperti apa, problemnya seperti apa, dan solusi yang mungkin bisa dipakai itu seperti apa gitu. Karena luas banget gitu. Trading itu luas banget, apalagi psikologi, faktornya luas banget. Dan saya dan Bos Narko itu bukan ahli psikologi, bukan psikiater yang mungkin memang istilahnya terjun di dunia psikologi, mempelajari emosi orang dan tahu solusi-solusinya. Tapi paling enggak pengalaman yang saya alami, mungkin yang Bos Narko alami juga, itu bisa jadi jawaban dari problem yang mungkin saja teman-teman alami dan ternyata problemnya sama. Atau ternyata kalau saya pribadi kan udah banyak sharing nih sama banyak trader-trader, termasuk teman-teman yang ikut sharing di sini. Saya jadi tahu, oh ternyata ada yang MC berkali-kali udah tahu analisa teknikal tapi ternyata belum tahu sistem trading. Nah, ini kan problemnya mungkin nggak saya alami, tapi saya bisa menyampaikan ke orang yang mengalami problem yang sama. Jadi bisa menyalurkan, istilahnya menyalurkan solusi tadi itu. Begitu. Kalau mau belajar ke Solo, kontak Bos Narko aja, kita bisa table talk, sharing-sharing. Di Solo tentunya saya dan Bos Narko di Solo ya, di Kartasura. Nah, ini sharing juga dari Bos Immanuel nih, yang biasa dialami udah profit tapi masih mau entry lagi, ujung-ujungnya loss. Nah, itu tadi kan antara yang salah antara memang murni karena faktor psikologi kita memang nggak bagus, akhirnya kita entry, sehingga apa? Sehingga kita nggak sesuai dengan rule analisa kita nggak sesuai dengan money management kita tentunya. Kalau sampai kita udah entry yang seharusnya sudah cukup, tapi kita entry lagi.
Nah, psikologi kita terganggu, sistem trading kita, analisa kita, money management kita pasti juga ikut terganggu. Pasti ada market yang salah ini. ada salah market di balik loss kita. Gitu. Yang nyesek kalau misalkan SL kejilat doang sama shadow terus langsung to the moon. To the moon. Jadi gini, ini soal misalkan mungkin ada yang sering dengar SL hunter lah, SL kejilat dulu atau kena dulu baru menuju take profit lah. Itu kan sebenarnya kalau memang kita mau bersikap netral, kita nggak nyalah-nyalahin market tadi, ya selama kita pakai brokernya yang memang bagus, ya kalau kita pakainya XM dan sejauh ini it's fine gitu loh, nggak pernah yang case di mana marketnya ekstrim, aneh-aneh. Nah ini case SL-nya kena dulu baru kena TP, itu kan kalau kita mau lihat, kita kalau ada jurnal kita bisa lihat apakah benar marketnya yang salah atau penempatan SL kita yang salah. Nah ini kan saya balik lagi, karena temanya memang seperti itu, saya balik lagi. SL-nya kena dulu baru kena TP. Udah bener belum penempatan SL-nya? Jangan-jangan SL-nya pas dikasih di area, misalkan nih kita sell, SL-nya pas dikasih di area resisten. Ya bener nyentuh SL dulu, nyentuh resisten dulu baru harga mantul turun. Salah market nggak? Ya kalau saya lihatnya salah kita. Udah tahu resisten, kita SL taruh di situ, taruh di pas resisten. Ya harusnya di atasnya resisten dikit dong. Biar kalau misalkan harga memang mau turun, ya dia memantulnya di area resisten, SL kita nggak kena, harga turun, kena take profit. Seperti itu. Gitu ya. Ini bagus juga nih sharingnya dari Bos Dari. Untuk case teman-teman mungkin yang sering kena SL dulu, ya kita coba lihat apakah benar salah market atau salah kita yang menempatkan SL-nya kependekan, terlalu dekat dengan entry point kita. Nah, ini dari Bos Franciscus nih. Entry-nya pakai rule di time frame H4 baru sadar ternyata entry-nya di time frame H1. Jadi sedih ya. Jadi gini, kenapa pas bahas sistem kita lebih sering sharingnya di Telegram, itu biar teman-teman bisa baca berulang, apalagi yang nggak bisa ikut sesi sharing malam hari ini bisa baca-baca di grup. Oh ternyata rule entry-nya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin malam hari ini join dan baru mulai trading, coba tradingnya sesuai tahapan analisa. Tujuannya apa? Tujuannya pertama biar nggak bingung, kedua biar nggak salah analisanya. Contohnya ini ada yang salah pakai time frame ternyata. Karena apa? Karena mungkin dari 7 step analisa yang kemarin saya dan Bos Nako sharingkan di grup, kemarin Bos Nako sharingkan juga soal time frame step analisa itu yang di step kedua. Step kedua itu menentukan time frame. Jadi yang pertama kita menentukan pair, yang kedua kita menentukan time frame. Terlihat sepele. Ya namanya trading pasti pilih pair dong, pasti pilih time frame dong. Kelihatan sepele banget, tapi terutama ya untuk baru belajar trading, baru belajar analisa. Kalau step ini kita lompati karena kita terburu-buru, pingin langsung aja caranya entry seperti apa, langsung aja caranya pakai indikator seperti apa. Ya basicnya kita nggak dapet. Kita udah dari basic aja salah. Gimana kita mau profit atau mau bisa pakai indikatornya, kan seperti itu. Time frame H4 baik untuk trade day, jadi day trade ya, maksudnya
trade atau day trade itu sama. Jadi maksudnya trading harian seperti itu ya. Kalau H4 itu sejauh yang saya perhatikan, saya analisa, saya entry di H4. H4 itu sebenarnya serba fungsi kalau saya bilang. Kita mau day trade itu bagus, mau analisa jangka panjang misalkan seminggu atau 2 minggu itu masih bagus juga ketika kita analisanya di time frame 4. Jadi time frame 4 itu untuk analisa harian sampai mingguan itu masih bagus. Pertanyaan dari Bos Kristianto. Kalau teknik H4, H4-nya NS bisa pakai sistem buy limit atau sell limit kah? Bisa. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita mau pasang buy limit, sell limit di garis MA, yang perlu kita perhatikan adalah pasang buy limit, sell limitnya ketika harga mau menyentuh garis MA-nya, jangan jaraknya terlalu jauh. Kalau udah kurang 100 poin misalkan, wah kita terburu-buru mau ada acara ya, kita bisa pasang buy limit atau sell limit, no problem, tepat di garis MA-nya. Tapi kalau misalkan masih 300 poin atau bahkan lebih, jaraknya masih jauh, kita udah pasang buy limit, itu nggak bagus. Karena apa? Karena MA itu adalah indikator yang fungsinya sebagai support resisten dinamis. Dinamis maksudnya garis MA ini akan bergerak mengikuti pergerakan harga. Jadi letak support resistennya tidak pada satu level yang sama terus-menerus. Beda halnya kita gambar garis trendline, kita gambar garis horizontal. Kita mau tempatkan garisnya di situ, mau sampai kapanpun level support resistennya akan tetap di situ. Sementara kalau MA, hari ini kita lihat garis MA-nya seperti ini, harga mau nyentuh ternyata naik dulu, terus sampai besoknya mau menyentuh MA, kemungkinan MA ini udah bergerak naik. Jadi menyentuh MA-nya, MA sebagai level support, itu akan berada di level yang berbeda dari hari sebelumnya atau bahkan jam sebelumnya. Seperti itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau di-sharingkan lagi? Masih ada yang mau nyalahin market? Ya nggak masalah, tapi kalau saya bukan salah market lagi. Dulu mungkin nyalahin market, wah ini efek news, marketnya anomali, lonjakan harga, segala macam. Backgroundnya dari Bos Raka ya, backgroundnya bagus karena ya ada yang support untuk editor juga. Dan kebetulan malam hari ini sih saya masih banyak temennya, ada 6 orang masih terbilang utuh. Biasanya malam-malam kalau nggak sendiri ya berdua. Ini masih 6 orang. Dari Bos Devi nih, nggak pernah salahin market tapi salahin diri sendiri sampai nggak bisa tidur. Jangan gitu juga. Jadi bukan berarti kita menyalahkan diri sendiri ya. Kita lebih ke mencari solusi dari kesalahan yang terjadi, bukan menyalahkan market. Gitu. Jadi jangan sampai marketnya disalah-salahin terus sampai akhirnya kita nggak mencari solusi untuk diri kita sendiri yang bisa kita pakai. Kita nggak tahu solusinya apa, pokoknya salah market aja. SL kecium baru TP salah market, loss beruntun salah market, akhirnya MC pokoknya salah market. Nah, kan nggak ada solusi di baliknya. Seperti itu. Kalau tim NS kejar deadline terus dong. Oke, gitu dulu mungkin sharingnya untuk malam hari ini.
besok sudah hari Sabtu, jadi happy weekend untuk teman-teman. Jangan, nah ini habis sharing ya, saya lanjut mungkin sharing atau ingatkan untuk teman-teman, market mau tutup, jangan paksakan peluang entry, malah nanti nggak bisa tidur, besok malah nggak bisa weekend. Itu ya. Nah ini mungkin menjawab pertanyaan dari Bos Francisco nih, terakhir nih. Semisal kita ikut sinyal dari sinyal trade, terus kita OP, pasti ada selisih. Tim NS bikin TP dan NS 300 poin. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Bos Francisco ya. Kalau misalkan ada sinyal yang di-share di grup, lalu kita pasti telat entry. Karena itu kita sharingkan secara gratis di sini tanpa ditutup-tutupi caranya entry seperti apa. Biar teman-teman nggak bertanya-tanya lagi, nggak telat ikutan signal lagi, karena kalau memang mau menjadi seorang trader, ya nggak bisa terus-terusan ngikuti sinyal orang. Sinyal ini bisa kita jadikan, kalau misalkan 300 poin, ya jadi peluangnya nggak bagus kalau kita telat entry. Kalau hanya telat karena spread masih oke, tapi kalau telatnya 100 poin, 50 poin, sementara TP-nya 300 poin, ya terasa banget selisihnya. Nah, karena itu kita sharingkan caranya analisa seperti ini loh. Sebelum peluangnya ada, ya teman-teman bisa balik sharing ke kita. Bener nggak kayak gini peluangnya? Ini bisa diambil nggak kalau nyentuh MA sekian? Jadi sebelum peluang itu ada, sebelum peluang itu bisa kita eksekusi, teman-teman udah bisa siap-siap duluan. Jadi ketika ada sinyal, udah istilahnya udah nggak telat-telatan entry lagi gitu, udah nggak bingung lagi ini entry kenapa gitu. Seperti itu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikutan sharing malam hari ini, udah menemani saya sharing juga. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya pamit undur diri dulu. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.